Halo teman-teman, Halo. kita mulai pengabsenan ya supaya cepat. Semuanya pada on cam. Afifah ada, Ada. Agatha, Keisha. Keisha ada, Keisha. Agatha, Keisha. Agatha, Keisha ada ya. Alifa, Alifa, Alifa. Alifa mana ya? Amalia Kansa, Hadir. Aprili, Hadir. Ashifa, Ashifa. Oh ya. Ayu, Hadir. Bilkis, Hadir. Dini, Hadir. Elvira, Hadir. Febna, Teh Febna, Hadir. Gina. Halo Gina. Alhamdulillah. Hasya, Hadir. Ike, Ike on cam Ike. Kak Ketika ada? Kak Ketika. Laduni. Hadir. Oh, ya. Liga Kena. Hadir. Lulu. Lulu Aulia. Hadir. Maria Natalia. Hadir. Nada Sakit. Nadifa. Hadir. Nadila. Hadir. Nazifa. Nazifa. Najam. Hadir. Nazla. Nazla sakit. Oh iya. Nazmiatun. Hadir. Neila. Hadir. Nur Latifah. Nur Latifah. Tidak ada ya. Putri Diayu. Hadir. Kotrun Nada. Kotrun Nada. Raden Amalia. Hadir. Hadir. Rahma. Rahma. Hadir. Oke. Rana. Rana Jadi kalau ini Hanifah. Ada. Raidatul Gina. Hadir. Siti Hasna. Hadir. Engku. Hadir. Vidi. Hadir. Wida. Hadir. Gina ada Gina. Gina hadir, Nisa. Oh iya, oke. Ada semua ya, oke. Langsung kelompok 1 udah pada kumpul kan? Udah.
Ya, boleh chatin ya langsung Nisa ya. di SS aja. Ini ada suaranya nggak? Suara aku, Afifah? Ada. Ya, oke. Sok mangga. Siapa yang mau ini? Udah ada belum PPT-nya? Udah ada. Langsung mulai aja nih. Ya, langsung aja. Bentar ya nih, bentar. Bentar ya, ini sini ada kendala di sinyal. Ya. Boleh dimulai, Afifah? Oke, makasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya Siva Fauzia dari kelompok 1, mata kuliah perkembangan moral, agama, sosial, dan emosional anak usia dini, akan memaparkan materi tentang perkembangan emosional. Nah, di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Siva Fauzia, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua ada Agatha Yohana Keisha yang akan memaparkan materi. Maria Natalia Kewawanga yang akan memaparkan materi. Nadifa Dira Khairunisa yang akan memaparkan materi. Nazira Nurul Izzah yang akan memaparkan materi. Dan Fatrunada Waiza Anik Takwa yang akan memaparkan materi. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, layar dan waktu saya persilakan untuk Jipa. Kepada Jipa, boleh langsung presentasi. Terima kasih. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang definisi emosi menurut Goleman. Emosi sebagai suatu keadaan biologis dan psikologis serta kecenderungan untuk bertindak. Emosi juga merujuk pada perasaan dan pikiran yang unik. Biasanya emosi merupakan reaksi rangsangan dari luar maupun dalam diri individu. Lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi emosi. Jadi fungsi emosi ini kita mengambil menurut Coleman dan Mamen. Kita mengambil hanya 4 saja. Yang pertama sebagai pembangkit energi. Maksud dari fungsi emosi sebagai pembangkit energi ini, jadi emosi ini memberikan kegairahan dalam kehidupan manusia. Artinya ketika seseorang merasakan emosi, maka tubuhnya akan tergerak untuk melakukan apa yang dirasakannya. Contohnya misalnya kayak seseorang itu sedang bersedih gitu kan ya, terus dia ada gairah untuk kayak mau menangis gitu. Jadi kayak dia akan melakukan hal yang emang ingin dia luapkan gitu. Kemudian yang kedua ada perjuangan bertahan hidup. Yang dimaksud dari fungsi emosi sebagai perjuangan untuk bertahan hidup ini, contoh ketika seseorang misalnya merasa lapar gitu kan, seseorang itu pasti akan merasa emosinya misalnya ada yang kesal, sakit perut gitu kan, itu sebenarnya merupakan salah satu contoh bentuk emosi juga. Nah, ketika seseorang merasakan emosi itu, maka dia akan mencari cara untuk memberikan solusi kepada dirinya sendiri. Contoh misalnya ketika seorang kelaparan, maka dia akan tergerak untuk mencari makan gitu. Kemudian yang ketiga adalah fungsi emosi sebagai pembawa pesan.
Jadi dalam berkomunikasi pasti seseorang memiliki tujuan atau pesan yang ingin disampaikannya. Misalnya ketika seseorang sedang bercerita kepada temannya, dia tuh misalnya ceritanya ada yang sedih gitu kan. Maka terkadang ada temannya juga yang ikut menangis. Terus misalkan kalau misalkan temannya cerita yang lucu, maka temannya akan ikut tertawa. Jadi dalam berkomunikasi itu ada emosi yang dirasakan, kayak jadi tersampaikan gitu cerita atau pesan yang dibawanya gitu. Yang terakhir sebagai penyeimbang hidup. Yang dimaksud dari penyeimbang hidup ini, jadi misalkan sebagai manusia tentunya kita kan memiliki rasa emosi dan kita juga harus bisa mengendalikan emosi itu sendiri. Contohnya ketika sedih gitu, atau kehilangan seseorang gitu kan, pasti kita pengen nangis gitu kan ya. Terus kalau misalkan kita melihat kejadian yang lucu, pasti kita akan tertawa. Nah, yang dimaksud sebagai penyeimbang hidup ini tuh ketika kita merasa bahagia atau ya senang, jangan sampai terlalu berlebihan. Begitu pula dengan ketika kita merasa sedih, jangan sampai terlalu berlarut dalam kesedihan. Sekian dari saya, boleh dilanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang regulasi atau pengaturan emosi. Nah, regulasi emosi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menilai, mengatasi, mengelola, dan mengungkapkan emosi yang tepat dalam rangka mencapai keseimbangan emosi. Nah, kemampuan yang tinggi dalam mengelola emosi ini akan memampukan seorang individu untuk menghadapi ketegangan dalam mengendalikan emosinya emosinya. Terima kasih. Selanjutnya. Kompetensi emosional. Menurut Denham, kompetensi emosional merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengekspresikan, memahami, dan meregulasi emosinya. Pada anak usia dini, kemampuan untuk memahami dan meregulasi perasaannya merupakan satu kunci kemajuan. Anak yang mampu memahami emosinya akan lebih mampu untuk mengendalikan cara mengekspresikannya serta memiliki kepekaan terhadap perasaan orang lain. Sekian. Boleh di next. Selanjutnya ada bentuk-bentuk emosi. Di sini ada 5 poin. Yang pertama ada bentuk emosi marah. Marah itu emosi yang dirasakan ketika sesuatu yang dijalani tidak sesuai dengan keinginan. Kita itu tidak boleh memendam amarah karena dapat meningkatkan hormon stres yang berdampak pada gangguan kecemasan. Ketika marah juga cenderung menunjukkan ekspresi wajah cemberut, melotot, nada suara tinggi, suhu tubuh naik, dan wajah memerah. Emosi marah juga seringkali ditandai dengan suatu reaksi yang agresif seperti memukul, menendang, melempar, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada bentuk emosi takut. Emosi ini muncul ketika kita merasakan ancaman dan rasa sakit. Dan saat takut, orang-orang akan menjadi lebih waspada. Lalu bentuk emosi selanjutnya ada bahagia. Bentuk emosi ini, emosi yang paling disukai dan paling dicari banyak orang. Bahagia juga bisa muncul bersamaan dengan emosi lain. Nah, contoh dari emosi bahagia ini, kayak kalau misalnya ada yang udah nonton film Inside Out. Nah, di film Inside Out itu ada Joy, yang namanya Joy, dia itu jadi pusat kebahagiaan. Dia itu menjadi kendalinya relay si orangnya gitu ya. Nah, emosi bahagia ini juga menggambarkan kepuasan, kegembiraan, dan kesejahteraan. Dan ketika merasa bahagia, ekspresi wajah akan tersenyum, santai, tenang, dan nada suara juga ceria dan menyenangkan. Lalu selanjutnya ada bentuk emosi sedih ya. Emosi ini muncul ketika kita menghadapi situasi kehilangan atau kegagalan. Emosi ini biasanya bertahan dalam periode waktu yang panjang. Nah, emosi ini juga menggambarkan perasaan kecewa, putus asa, dan suasana hati yang buruk.
Biasanya orang yang sedih ditandai dengan lesu, melamun, dan menangis. Lalu yang terakhir ada bentuk emosi malu, yaitu emosi yang membuat seseorang tidak nyaman dan tidak yakin atas apa yang dilakukan pada dirinya. Terima kasih. Baik, dari pemaparan materi yang telah rekan-rekan saya paparkan, jadi kesimpulan dari materi tersebut adalah bahwa emosi merupakan bentuk pengekspresian seseorang terhadap perasaan yang sedang dirasakannya. Fungsi dari emosi itu sendiri adalah untuk pembangkit energi, membawa informasi, membawa pesan dalam komunikasi untuk bertahan hidup dan penyeimbang hidup. Adapun pola-pola emosi terdiri dari 5 aspek, yaitu ada rasa marah, takut, bahagia, sedih, dan malu. Pada anak usia dini ini, yang mampu meregulasi emosi memiliki keunggulan yang luar biasa pada dirinya, seperti keterampilan memecahkan masalah dengan cara yang sederhana. Oleh karena itu, regulasi emosi pada anak ini sangat penting untuk perkembangan sosial dan kognitif anak. Nah, dari pemaparan tadi, apakah ada yang ingin bertanya atau untuk pertama 3 pertanyaan dulu ya, pertanyaan pertama. Untuk Gina, Sayyidatul Gina, boleh pertanyaan apa? Baik, terima kasih sebelumnya kesempatannya. Suara saya terdengar nggak? Terdengar ya? Izin bertanya, pertanyaan saya yaitu apa yang akan terjadi jika manusia, khususnya seorang anak itu, tidak memiliki atau menunjukkan emosinya. Terima kasih. Ditampung dulu ya pertanyaannya. Untuk selanjutnya boleh Perkenalkan, nama saya Bilkis Oktiana Bella. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menenangkan emosi marah anak? Cara menenangkan emosi marah anak. Ya. Oh. Selanjutnya boleh dari Ika. Ya, kan tadi ada yang bertahan hidup. Apa sih? Bisa tolong pindahin ke slide-nya. Slide keberapa? Yang bertahan hidup itu gini. Bentar ya. Yang kedua gitu, kalau nggak salah nggak tahu ketiga. No. No. Sebelumnya. Sesudahnya. Yang ini. Nah, itu ada yang perjuangan bertahan hidup. Nah, emosi apa sih? Emosi apa yang menunjukkan bahwa kita tuh berjuang dalam bertahan hidup gitu lah. Bisa dipahami nggak? Paham nggak sih? Jadi contoh emosinya. Kayak ngasih contoh untuk perjuangan bertahan hidup di ya gitu. Apa ya? Dari bagian emosi. Ya. Ya, emosi bagian apa? Ya, terima kasih ya. Ya, untuk menjawabnya butuh waktu sebentar ya untuk menjawabnya, jadi tunggu sebentar. Buat yang jawab, boleh langsung jawab aja. Ya, izin menjawab ya untuk yang Gina. Dengeran suaranya. Jadi, bagaimana ketika seseorang tidak memiliki emosi? Ya, jadi yang pertama, seseorang itu
jiwa, pikiran, dan raganya tuh nggak terhubung gitu kan. Jadi kayak mereka tuh hidup tapi kayak pikiran dan kayak apanya ya, semua halnya tuh kayak nggak menyatu. Jadi gimana ya, hidupnya tuh bener-bener flat gitu kan ya, menjalani sesuatu tuh tanpa ada tujuan, terus menjalankan sesuatu, misalnya hobi gitu juga kayak nggak ada kesenangan tersendiri gitu kan. Dan ini tuh hal-hal ini tuh merupakan istilahnya disosiasi. Kemudian orang yang tidak memiliki emosi juga akan ini lebih sulit untuk bersosialisasi dengan orang-orang. Jadi kayak ada tuh mereka tuh merasa jauh dengan lingkungan sekitar gitu kan ya, karena kayak mau berkomunikasi kan seperti yang tadi dibilangnya di fungsi komunikasi kayak harus, maksudnya ada penyampaian pesan gitu kan dalam berkomunikasi, tapi ini juga kan sulit ya karena tidak memiliki emosi. Terus ada pepatah, hidup segan mati tak mau. Jadi kalau orang yang gak punya emosi itu kan pikirannya kosong melompong gitu. Hidup tapi kayak tujuannya juga nggak tahu arahnya kemana. Terus ya hidup tuh apa ya? Ya udah gitu kan, ngejalanin hidup tanpa ada tujuan, tapi kayak mau mati juga kayak ya gitu kan ya pokoknya. Terus udah gitu dia tuh akan merasa kondisi mentalnya juga nggak stabil. Jadi ya seperti itu. Terus apalagi ya, pokoknya orang yang tidak memiliki emosi itu banyak sekali dampaknya, dan pokoknya hidupnya tuh lebih berjalan tapi tanpa arah tujuan gitu. Pokoknya sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya boleh dijawab. Baik, izin menjawab yang pertanyaan Bilqis, bagaimana cara untuk menenangkan emosi marah pada anak? Yang pertama-tama ya, kita sebagai orang tua bisa pertama-tama memeluk ini ya, beri pelukan. Karena kan kalau lagi marah itu kan, apa namanya, pokoknya naik gitu ya. Jadi ditenangin dulu, dipeluk, terus kalau misalnya udah reda itu ditanya, kenapa, mau apa, kayak gitu. Terus bisa dengan pakai botol meditasi gitu. Jadi kayak anak itu dikasih botol meditasi, terus nanti dikocok gitu. Terus bisa kan ngelihat glitter gitu nih. Nanti anak tuh jadi fokus gitu. Jadi bantu menenangkan gitu. Bagaimana Bilqis? Cukup? Cukup, terima kasih Civa. Sama. Baik, untuk selanjutnya ini pertanyaan dari Iga terkait dengan materi fungsi emosi tentang perjuangan bertahan hidup. Jadi pertanyaan Iga kan itu bertanya tentang contoh dari perjuangan bertahan hidup itu gimana sih gitu kan. Nah, perjuangan bertahan hidup itu kan ada hubungannya sama survival kan. Jadi sebagai contoh umumnya itu ketika ada seseorang lapar nih. Nah, lapar berarti dia itu tergerak buat gimana sih caranya biar aku ini nggak lapar lagi gitu kan. Nah, mencari caranya itu dengan kayak bekerja atau mencari makan gitu. Apakah sudah cukup, Ika? Ya, terima kasih. Boleh buat Wida pertanyaannya? Terima kasih, izin bertanya. Kan emosi itu biasanya oleh orang tua tuh dipandang kayak negatif. Kok emosi mulu, jadi emosi itu sama orang tua tuh kan kebanyakan kayak negatif, marah-marah, padahal kan emosi itu kayak nangis, ketakutan. Nah, gimana sih caranya biar orang tua tuh ngerti bahwa emosi tuh penting buat anak, bahkan orang tua tuh bisa menjadi faktor yang mempengaruhi emosi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Wida pertanyaannya. Boleh dilanjut, ditambung dulu ya pertanyaannya. Boleh dilanjut sama Rahma. Oke, apa suara aku kedengar? Kedengar ya. Jadi gini, aku mau nanya.
Bentar, pindah dulu. Jadi kan kayak emosi anak itu kadang ada yang karakteristiknya tuh dari lahir emang udah kayak suka emosinya meledak-ledak nih. Nah, bagaimana cara kita untuk kayak apakah itu bisa dihilangkan atau bisa direda atau gimana gitu agar emosi anak itu bisa stabil. Nah, terus menurut kalian apakah materi emosi ini kaitannya itu sama perkembangan sosial anak itu apa sih? Apakah cukup jelas? Kayak untuk yang tentang sosial itu bisa diulang lagi nggak, Rahma? Yang tentang sosial. Bentar ya. Oke, aku ulangi lagi ya pertanyaannya. Jadi kan gini, emosi anak itu ada gitu ya yang karakteristiknya tuh kayak yang gak stabil. Terus dia itu kayak emosinya tuh kadang kayak gimana ya, kayak ada dengan orang yang emosinya tuh kayak gak bisa diredam gitu. Nah, apakah kita bisa mencegah sikap dari emosi anak yang meledak-ledak itu sedini mungkin? Apakah ada pencegahannya atau apakah bisa dihilangkan? Nah, itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, apa kaitannya materi emosi dengan perkembangan sosial anak menurut kalian? Sudah jelas. Terima kasih, Rahma, pertanyaannya. Boleh dilanjut sama Nisa. Oke, terima kasih. Izin nanya ya, kan tadi kan orang yang nggak punya emosi tuh dampaknya tuh jelek banget ya. Nah, orang yang nggak punya emosi tuh itu teh sebuah penyakit kah atau sebuah kelainan bukan sih buat anak teh? Paham nggak? Paham. Oh, ya. Ya, makasih. Terima kasih, Nisa. Baik, untuk pertanyaan sudah dicukupkan ya. Untuk jawabannya boleh diberi waktu dulu untuk diskusi. Kadang orang tua tuh memandang emosi negatif karena pastinya yang pertama itu karena yang terjadi di zaman dahulu anak-anak itu tidak kadang juga perasaan anak seperti yang dianggap negatif seperti marah, sedih itu tuh tidak dianggap valid gitu, yang akhirnya juga ya ibaratnya luka di masa kecil mereka itu terbawa ke gaya asuhnya mereka begitu. Jadi menurut Alifa juga sih penting juga bagi kita untuk belajar lebih dalam tentang emosi, karena setiap emosi itu tuh pasti punya arti tersendiri dan juga menjelaskan sesuatu dan tidak ada emosi yang tidak valid gitu. Jadi emang harus dimulai dari kesadaran orang tua gitu, bisa dengan cara konsultasi ke ahli dan sebagainya. Semoga. Terima kasih Alifa buat menjawab pertanyaannya. Gimana buat jawabannya, sudah puas atau masih ada yang mau ditambahin? Iya, cukup. Terima kasih. Untuk dua pertanyaan lagi, berikan waktu untuk diskusi ya. Terima kasih. Mau menjawab dari pertanyaan Nisa sama Rahma. Awalnya. Yang pertama saya akan menjawab dulu pertanyaan dari Rahma yang tentang yang pertanyaannya tentang bisa nggak sih diubah emosi terhadap anak itu? Yang harus dijelaskan itu yang pertama itu dari faktor-faktor kenapa anak itu bisa emosi. Nah,
biasanya itu anak-anak muncul emosi-emosi tersebut, marah-marah yang kayak gitu. Biasanya penyebabnya itu kurang dapat perhatian dari orang tuanya atau dia ingin memiliki sesuatu tapi nggak bisa ia dapatkan gitu. Apa itu dilarang sama orang tuanya, apa itu alasan apapun gitu kan, dia nggak bisa mendapatkan yang dia inginkan. Nah, caranya itu cukup kayak kita memberikan perhatian kepada anak, kalau misalnya kita nggak bisa memenuhi keinginan anak, kita bisa berikan penjelasan kepada anak, nggak harus kita berikan ekspresi emosi juga kepada anak, karena kan biasanya sekarang orang tua sekarang itu sama anak-anak biasanya kan suka lihat ya sih di warung gitu kan, anak-anak pengen jajan permen gitu kan, nah, orang tuanya tuh malah kayak marah-marah, gak boleh makan permen, mukul-mukul kayak gitu, nah itu tuh tidak diperbolehkan. Nah, yang harus kita terapin kepada anak itu diberikan penjelasan, ini kenapa sih anak ini gak boleh makan permen gitu, apa dampaknya terhadap anak itu, tapi dijelaskannya dengan cara kata-kata yang sederhana. Gimana Rama untuk pertanyaan pertamanya? Sudah cukup? Jadi kalau emosi anak itu bisa diubah, yang kan ada gitu kayak karakter dari lahir. Nah, apakah karakter dari lahir itu bisa diubah atau enggak? Nah, jadi waktu itu kan saya pernah menjelaskan di presentasi mata kuliah lain ya terkait dengan emosi anak. Kan pernah menjelaskan bahwa saya pernah meneliti satu anak yang emang dia itu memang punya emosi yang tinggi gitu kan. Jadi apa-apa dia itu kalau misalnya nggak dapat barang yang dia inginkan itu antara ngerebut, pakai kekerasan. Kalau nggak pakai kekerasan dia bakal ngamuk sampai seharian dan segala macam. Dan waktu saya cara buat gimana caranya anak itu biar nggak kayak gitu. Cukup pula kayak yang tadi Afifah paparkan, cukup berikan perhatian, cukup berikan kasih sayang. Dia itu kayak gitu itu karena emang butuh perhatian gitu. Dia itu mengekspresikan dia tuh nggak ikhlas gitu kalau misalnya barangnya itu nggak dia dapetin gitu. Nah, kita berikan perhatian kepada dia, berikan pengertian kenapa dia nggak boleh ngedapetin barang itu karena mungkin barang itu udah didapetin sama anak lain. Gitu. Itu Rahma. Oke, udah jelas. Terima kasih. Izin menjawab buat yang pertama, pertanyaan kedua Rahma, hubungan materi emosional ini sama perkembangan sosial anak itu tuh ada hubungannya ya, karena kalau misalnya anak bersosialisasi itu anak bisa peka gitu ya terhadap lingkungan sekitar, terhadap temannya, terhadap perasaan orang lain. Jadi hubungannya bisa lebih mengenal sesama juga sih ya. Bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan, apa yang dialami gitu ya. Segitu mungkin cukup atau... Oke, terima kasih. Ya, sama-sama.
pertanyaan Nisa, tadi itu kita udah nemuin jawabannya, tapi kayaknya nggak sesuai sama pertanyaan Nisa, jadi minta waktu sebentar ya. Ya, jadi pertanyaan dari Nisa itu apa dampak dari anak tidak memiliki pengekspresian emosi gitu kan? Kenapa seburuk itu dampaknya gitu kan? Bukan dampak, maaf. Itu teh penyakit atau bukan? Atau kelainan atau bukan? Oke. Izin jawab ya. Jadi dampak itu sendiri terhadap anak, jika anak tidak mengekspresikan ekspresinya, perasaannya, itu dia itu jadi memiliki jiwa individualisme, susah untuk bersosialisasi. Dan ada nggak sih penyakit yang disebabkan oleh ketidak pengekspresian emosi dia gitu. Nah, ini ada salah satu penyakit namanya namanya itu penyakit kronis. Nah, jadi penyakit kronis ini disebabkan oleh anak yang sering memendam perasaan emosinya. Jadi ini itu ada hubungannya sama hormon pada anak. Jadi bila anak tidak diekspresikan emosinya, tidak diekspresikan perasaannya, itu akan mengganggu hormonnya dan bisa terjangkit penyakit kronis ini dalam jangka panjang. Apakah udah puas? Bisa apa ada yang perlu ditanyakan lagi? Jadi teh asal mulanya teh anak teh mendem gitu, mendem emosinya. Nah, habis itu teh baru jadi penyakit kayak gitu. Nah, biasanya itu tuh prosesnya lama dulu, semakin dipendam lama-lama. Nah, semakin penyakit itu kayak nular gitu ke anaknya, itu semakin ya timbul gitu lah pokoknya mah. Hormonnya mulai terganggu di situ. Ya, makasih Teh Afifah. Ya, karena sesi tanya jawab sudah selesai, dan terima kasih untuk yang sudah bertanya. Dan aku izin menambahkan, boleh nggak? Enggak. Boleh ya? Boleh. Jadi aku tuh pernah dengar juga dari Ibu Eli Risman, dia selaku psikologi. Jadi katanya itu begini, teman-teman, kalau misalnya anak itu terpendam emosinya, dia ibaratkan balon, terus yang diisi air gitu loh. Nah, jadi seketika balon itu semakin diisi air, pasti kalau kita kasih jarum kecil sedikit aja, itu pasti dia akan liar kemana-mana. Jadi dengan anak tidak bisa melampiaskan emosi juga, itu tuh pasti akan membuat anak tuh kalau misalnya dia melakukan sesuatu tuh dia tidak berpikir dulu gitu, dia resikonya apa aja gitu, dia nggak memikirkan ke situ. Jadi itu mempengaruhi kehidupan anak juga di masa depannya. Seperti itu. Ya, terima kasih Alifah. Karena sesi tanya jawab sudah selesai, dan terima kasih yang sudah bertanya dan menambahkan. Maka dari itu saya dan anggota kelompok yang lainnya akan menutup presentasi di mata kuliah hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu, Teh Nisa. Oke, udah selesai teman-teman. Makasih banyak buat waktunya. Dadah. Nggak dokumentasi, Nis? Oh, Dokumentasi iya deh, boleh bisa. dokumentasi dulu. Jangan pada log out. Semuanya on cam. 1. Mana ya aku? 1, 2, 3. Ya, tunggu guys. Ya, dah. Slide kedua, gaya semuanya. 1, 2, 3. Ya, makasih. Lagi.
Oh, lagi. Allah. Udah aja lah. Ya, makasih teman-teman. Hasya, ada Hasya gak?